Baik, kepada Dewan yang hadir pada hari ini, selanjutnya kita akan minta kepada Buya kita, Bapak Gubernur Sumbar, Bapak Haji Mayeldi Asyarullah SP, Datuk Marajo, di mana nanti akan sekaligus membuka acara ini sebagai peresmian majelis dan peresmian pertubuhan. Kepada Buya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat ya. Bulan Ramadan, bulan salamai, banyak orang pai mengaji. Kenapa salam saya tidak jawab semangat? Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rosi Verona, Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, Kuala Lumpur. Terima kasih Ibu Rosi atas kehadirannya di warga Minang yang ada di Malaysia. Selanjutnya yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Tuan Muhammad Fahrul Razi yang mewakili Ketua Setiausaha Politik Kepala Perdana Menteri Malaysia, dan kebetulan beliau juga lah menjadi adun ya di Selangor ya baru. Jadi Pak Fahrul Razi, saya kenal dekat sama teman Bapak, Haji Yaakob Safari. Kebetulan beberapa kali beliau juga sempat datang ke Sumatera Barat, dan ketika beberapa kali kami juga hadir ke sini, ya ketemu dengan beliau dan keluarga. Jadi kalau kami dengan beliau sudah sangat akrab dan sudah rasa satu keluarga lah. Ya. Dan kemudian juga yang juga menjadi adun sekarang ini adalah Adinda kita Izwan ya. Ya, ya. Dari PKR ya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Dr. Haji Andri Warman, SSMM, Alhamdulillah Bupati Agam. Terima kasih Pak Bupati yang hari ini pakai baju merah, batiknya warna merah, karena memang warna agamnya gitu. Beserta dengan rombongan dari Kabupaten Agam yang hadir. Dan yang berbahagia dan bergembira pada hari ini, Bapak Haji Heldi Zubir, pengerusi pertumbuhan masyarakat Minangkabau Panampuang di Malaysia, beserta dengan seluruh pengurus yang hadir pada hari ini. Selanjutnya yang kita hormati Datuk Sri Kamarudin Syaraf, Presiden Jaringan Masyarakat Minang Malaysia, yang hadir, dan kemudian juga bersama dengan pengurus-pengurus GM3 yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu,
beserta dengan seluruh ketua dan pengurus organisasi Minang atau masyarakat daerah Minang yang menjadi warga Malaysia yang ada di Malaysia yang hadir pada hari ini, yang mohon maaf tak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan selanjutnya yang kami hormati, ini ada Tuan Tan Kabasaran, Ketua KAN Negeri Panampuang beserta dengan seluruh nagari yang hadir dari Panampuang, hadir Ketua KAN, kemudian Wali Nagari, hadir bersama kita, dan kemudian juga Bundo Kanduang dari Panampuang, dan pemuda-pemudi dan seluruh rombongan dari Panampuang. Yang berapa hari yang lalu memang ada yang pesawat jumbo pada tua. Ya, alhamdulillah ibu-ibu ramai yang hadir. Jadi sebelum ambo sampai ke Siko, foto ambo lah sampai di Malaysia. Nah, karena ibu-ibu yang mengirim ke masyarakat Panampuang yang dari Malaysia. Dan selanjutnya yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak Profesor Dr. Sofyan bin Husin. Terima kasih Pak Prof. Kepala Biro Hal Ihwal Adat dan Pengembangan dari Negeri Sembilan yang hadir pada hari ini. Jadi ketika kartu ini saya baca, ini ya yang punya falsafah adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Ini memang Minang betul ini Pak Datuk. Ya, karena memang masyarakat Minang Sumatera Barat bergembira karena memang hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 dari Negara Republik Indonesia yang menyatakan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, adat salingka nagari adalah kearifan lokal yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam gerak langkah pembangunan di Sumatera Barat. Jadi secara de jure, yang dulu ABSSBK itu hanya di Minangkabau saja, tapi sekarang ini sudah ada undang-undang tentang pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang baru, yaitu yang menyatakan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, adat salingka nagari merupakan kearifan lokal yang harus mewarnai dan menjadi pertimbangan pemerintah di Sumatera Barat. Alhamdulillah. Ini saya yakin dan percaya ini karena memang doa daripada para perantau-perantau dan kita semua. Kemudian selanjutnya yang kami hormati dan kami banggakan, Badan Penasehat Pertubuhan Masyarakat Minangkabau Panampuang Malaysia, Limbago Niniak Mama, Bundo Kanduang, dan kemudian seluruh warga Panampuang ya, yang ada di Malaysia, ataupun juga tadi juga dari Jakarta, juga ada yang hadir, dan juga beberapa tempat yang lainnya yang kami hormati. Jadi Bapak Ibu, memang kebiasaan di Sumatera Barat, ketika ada pertemuan-pertemuan ini maka ada pantun ya, ada pantun. Untuk kesempatan ini juga kita inikan dengan pantun. Jalan-jalan ke Tanjung Gadang. Ini karena orang yang membuat pantunnya orang Sejunjung ini. Itu makanya masuk ada Tanjung Gadang. Singgah Sabanta Membali Tunjang. Jadi tadi Pak Hengki cerita bahwa di restorannya itu yang banyak menarik daripada pengunjung adalah karena gulai tunjang. Kan? Jalan-jalan ke Tanjung Gadang, singgah Sabanta Membali Tunjang. Sanang hati hadir di acara Panampuang Baralek Gadang. Semoga silaturahmi kita bersama selalu diperpanjang. Nah,
Iyo lama ikan kalumpuang, lama dimakan di asam pulau. Ini karena yang membuatnya orang Padang. Lama di Padang. Luar biasa nagari Panampuang, basatunya antaro ranah jo rantau. Luar biasa, rami nan datang dari kampung ranah, dan kemudian rami pulau nan ado di rantau. Ya, jadi Pak Farul Razi, memang inilah keistimewaan ranah Minang. Ya, bahwasanya ikatan antara ranah dan rantau, ya, Malaysia adalah rantau, ya, memang ikatannya sangat kuat. Bahkan kalau di Panampuang lebih istimewa lagi. Kalau sukses perantau di Panampuang, yang ada di rantau, sukses di rantau, kemudian pulang kampung, dan kemudian membawa calon istrinya dari kampung dibawa ke mana. Itu istimewanya Panampuang, Pak. Jadi memang orang kampung dipatenggangkan, nah gitu kan. Itulah. Ya, jadi maksud itu makanya ikatan. Dan ini bagi kita di Minangkabau, memang ini bagian yang memang kita perkuat. Karena ini menjadi suatu kearifan lokal yang menjadi salah satu kekuatan daripada masyarakat Minang. Apalagi tadi ketika kita menyaksikan tampilan daripada Bundo Kanduang. Kelola Bundo Kanduang dan tampil ke muko, itu na mudo-mudo bersemangat itu berbagai. Ya. Luar biasa Bundo Kanduang, ya. Dengan baju kurang basibanya, alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Ya, maka itulah kalau kita mau bertanya mana ciri orang Minang, lihat saja Bundo Kanduangnya. Dan itulah memang harapan kita di ranah Minang begitu, Pak. Jadi perantau-perantau Minang, kita harapkan itu menjadi cerminan daripada masyarakat Minang itu sendiri. Baik dari tutur katanya dan kemudian dari segi kepribadian akhlaknya, dan kemudian juga segi pergaulannya, dan kemudian juga begitu kuat dan begitu nyata dalam diri para Bundo Kanduang masyarakat Minang itu, yaitu implementasi pelaksanaan daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Ya, kalau boleh mungkin kita ucapkan, walaupun orang Minang itu adalah, ya mungkin bahasa Minangnya lah pareman, tapi kalau yang namanya agama yang diganggu, ya, kalau namanya agama yang dirusak, maka mereka pun juga akan tampil ke depan untuk membela daripada agama itu sendiri. Begitulah kuat dan eratnya antara agama Islam, syarak itu, dengan keseharian masyarakat di Minangkabau, Sumatera Barat. Maka itu makanya Pak Bupati sangat tepat sekali ya membuat program tadi rumah tahfiz, dan kemudian juga program penguatan pesantren pendidikan. Ya, jadi maka itu memang itulah jati diri masyarakat Minang. Yaitu antara Islam dengan kehidupan sehari-hari itu memang menyatu, sama dengan masyarakat Melayu. Ya, karena memang itu makanya masyarakat Minang dengan masyarakat Melayu itu diikat. Ya, yaitu dengan kesatuan keimanan, kesatuan akidah, dan kesatuan akhlak itu. Itu makanya masyarakat Minang di tanah Melayu itu boleh dikatakan begitu kuat dan menyatu dan sangat diterima. Dan juga dalam sejarah terbukti bahwasanya banyak di antara orang tua kami yang sudah menjadi warga Malaysia, yang dulunya adalah sebagai guru ke sini dan kemudian sudah menjadi warga Malaysia dan sudah turun-temurun yang ada di Malaysia ini. Di antaranya adalah yaitu di Negeri Sembilan yang Pak Prof. Dr. Sofian ada di sana. Dan memang beberapa saat yang lalu kami juga sempat bertemu dengan Bapak Tan Sri Raisyati. Bahkan ketika kami ikuti ada bahasa-bahasa yang di Minang,
di Sumatera Barat sekarang tidak terpakai, tapi di Malaysia ini masih terpakai. Seperti tadi yang dikatakan juga oleh Pak Fahri Rozi ya, yaitu idu ya, mengidu itu kan. Ya. Itu kalau di Minang sudah jarang kita mendengar katanya. Tapi di sini masih terpelihara. Itu makanya kalau mau bagaimana melihat nanti bagaimana bahasa Minang yang lama-lama sekarang ini tidak begitu populer di keseharian kita, tapi di Malaysia ini terpelihara dan terjaga baik. Nah di antaranya menjaga itu adalah Tan Sri Rais Yatim, kan hal itu insya Allah. Jadi maksud itu makanya ikatan yang begitu kuat ya, antara masyarakat Minang, Melayu, dan kemudian itu makanya pada suatu kesempatan tahun 98 ya kami secara pribadi sempat juga bertemu dengan beberapa warga Malaysia yang warga Singapura yang berasal dari Indonesia ya sehingga kalau di Eropa itu ada masyarakat ekonomi Eropa, kenapa tak kita berupaya untuk membuat dan menghadirkan masyarakat ekonomi Melayu gitu Pak. Yang barangkali mungkin ini menjadi bagian akan mengikat. Karena kalau kita boleh hitung-hitungan, ya jumlah masyarakat di dunia ini yang berbahasa Melayu itu jauh lebih banyak daripada Perancis. Ya. Maka oleh itu barangkali mungkin benar pesannya yang sampaikan tadi, bagaimana kita memang bersatu, berkolaborasi, bersinergi. Nah maka saya itu dengan adanya hubungan antara ranah dan rantau ini, rahmat kami inilah salah satu upaya yang memang mesti kita perkuat untuk ke depan dalam rangka untuk mengokohkan bagaimana semangat Melayu yang sudah dikemas kalau nggak salah saya itu dengan dunia Melayu, dunia Islam diantaranya. Mudah-mudahan ini ke depan akan bisa kita perkuat lagi ya sehingga kekuatan masyarakat Melayu ini betul-betul menjadi satu kekuatan di Asia ini dan termasuk juga di dunia tentunya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, para undangan yang kami muliakan, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami sangat bergembira sekali dengan adanya acara masyarakat Penampuang ini. Mudah-mudahan ikatan yang terbangun sangat baik dan sangat kuat ini juga akan diikuti oleh warga masyarakat nagari-nagari Minang, baik yang ada di Malaysia, ya, ataupun juga yang ada di perantauan di mana saja berada. Nah mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini oleh masyarakat Penampuang ya, juga menjadi bahagian yang akan dicontoh dan diikuti oleh masyarakat-masyarakat Minang yang lainnya yang ada di mana saja. Nah secara internasional, pemirsa bahagia, kita memang sekarang ini sudah membangun yaitu Minang Diaspora. Beberapa saat yang lalu kami hadir pertemuannya di Australia. Ya, dan insya Allah tahun 2023 atau tahun 2024 ini itu nanti akan dilaksanakan di Sumatera Barat. Nah mudah-mudahan insya Allah ini GM3 yang menjadi pelopornya di Malaysia tentunya. Nah ini akan menjadi bagian sehingga memang ya, kekuatan perantau yang akan memberikan masukan yang berbagi pengalaman dengan masyarakat yang ada di ranah dan kemudian nilai-nilai tradisi adat istiadat yang ada di ranah juga dibagi dengan rantau sehingga memang ini akan mengeratkan dan akan menguatkan hubungan antara ranah dan rantau sehingga satu sama lainnya nanti akan memberikan nilai yang positif untuk Sumatera Barat. Waktu itu mudah-mudahan dengan acara ini mengokohkan dan meningkatkan kekuatan ikatan di antara masyarakat kita. Bapak Ibu hadirin beradir, kami di pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat sekarang ini memang mencoba
untuk membangun ataupun juga mendekatkan antara daerah-daerah yang ada di kabupaten di Sumatera Barat. Nah, termasuk sekarang ini kita menguatkan hubungan antara Kabupaten Agam dengan 50 kota. Kemudian juga Pasaman dengan 50 kota. Kemudian juga berapa kabupaten-kabupaten lain, Solo dengan antara kabupaten yang ada di pesisir yang lain, yaitu dengan meningkatkan pembangunan akses jalan. Inilah satu cara dalam rangka untuk menguatkan dan meningkatkan ikatan itu. Sekarang kita membangun jalan dari Palupuah ke 50 kota. Pasaman juga begitu. Dan termasuk juga pembangunan akses jalan yang sedang kita rintis. Sekarang ini adalah dari perbatasan Riau dengan 50 kota, yaitu tol Riau dari Pekanbaru ke Padang. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu para perantau mohon doa dan kemudian juga mohon dukungan. Mudah-mudahan program kegiatan kita ini akan berjalan lancar. Dan pada saat yang sama, juga sekarang ini kita juga meningkatkan bagaimana penerbangan dari BIM ke luar negeri. Ya, sekarang ini sudah 2 airline ke Malaysia. Insya Allah kita sedang menggagas dan menguatkan kembali, yaitu antara Minangkabau dengan China. Yang lalu dengan Guangzhou, ya, mudah-mudahan insya Allah ini juga akan kita tingkatkan. Termasuk juga penerbangan dari BIM, ya, Minangkabau ke Jeddah dan Makkah. Nah, sekarang alhamdulillah untuk haji sudah berjalan dan kemudian juga untuk umrohnya juga sudah terlaksana. Nah, pada saat sekarang ini kita sangat serius untuk mengajak Arab Saudi untuk berinvestasi di Sumatera Barat. Berapa saat yang lalu kami bertemu dengan Dubes Arab Saudi, Qatar, dan kemudian juga Turki. Dan termasuk juga ke Malaysia, betul Pak Farul Razi, kita sudah bersurat kepada Menteri Besar Selangor. Karena ketika saya wali kota dulu, ya wali kota Padang, kita sudah mulai dengan ibu kota dari Selangor, Shah Alam, ya. Nah, maka insya Allah ini kita sudah bersurat ya kepada Menteri Besar Selangor, dan kebetulan waktu itu dengan ESO kebudayaannya, saya sempat ketemu dan kita memang akan memperkuat hubungan antara Sumatera Barat dengan Selangor. Ya, di samping dengan Negeri Sembilan memang sudah terbangun dengan Kota Bukit Tingginya pada saat yang lalu. Nah, maka saya itu melalui dukungan bantuan daripada Ibu Wakil Dubes dan kemudian juga dari Pak Farul Razi yang dekat dengan Menteri Besar Selangor, mudah-mudahan ini juga akan menjadi, dan kemudian juga para perantau-perantau semuanya, ya, mohon dukungan dan mohon bantuan sehingga ini akan mendekatkan hubungan kita, ya, sehingga pada saat yang sama nantinya, ya, pada saat-saat kedepannya, maka kita berharap pihak-pihak yang akan berinvestasi di Sumatera Barat juga sangat kita buka. Kami juga sudah bertemu dengan asosiasi perwisata di Malaysia, MATA, ya, pada saat yang lalu. Nah, juga kita ingin juga bekerja sama. Kalau boleh nanti dari Arab Saudi Timur Tengah ke Malaysia, ya bisa kita jadikan salah satu tujuan wisatanya itu adalah Sumatera Barat. Nah, sehingga nanti datangnya ke Malaysia, kembalinya nanti adalah dari Padang ke Arab Saudi. Dan kami juga sekarang ini sedang mengajak untuk pengelolaan pulau yang ada di Mandeh, pesisir selatan, itu dengan investor dari Arab Saudi. Nah, kalau boleh nanti juga dari Malaysia juga bisa, ya, untuk berkontribusi, bersinergi. Nah, sehingga nanti ini akan di bagian ini akan bisa kita sinergikan dalam rangka untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Malaysia dan kemudian juga termasuk ke Sumatera Barat di beberapa objek-objek wisata yang lainnya. Nah, sehingga kalau boleh nanti dengan adanya sister profin yang kita mulai bangun antara Sumatera Barat dengan Selangor ini, dan kita juga sedang merancang dengan Madinah. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi bagian yang saling kuat menguatkan untuk ke depan. Dan kami berharap kepada para perantau-perantau dari Penampuang,
ya akan bisa membantu dan kemudian juga akan mempelancar kerjasama ini kita ke depan. Termasuk kemarin dengan Pak Haji Heldi, ya kita juga sudah UMKM yang dari ranah Minang, ya mudah-mudahan nanti melalui beliau juga akan bisa kita sinergikan sehingga ini akan terjalin, ya, berkelindan, ya hubungan baik dan kemudian juga hubungan bisnis dan kemudian juga beberapa kerjasama yang akan datang untuk Sumatera Barat dengan Malaysia umumnya dan dengan Selangor dan beberapa negeri-negeri lain yang ada di Malaysia ini. Nah tentu ini perlu bantuan, dukungan daripada Bapak Ibu semuanya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu kami akan tutup dengan pantun. Pai kapasa Sungai Tanang, indak lupo singgah ka kampuang, bati indak kasanang, batamu jo ibu-ibu bapak dari nagari Panampuang. Jadi Bondo Kanduang, ibu-ibu bapak semuanya. Luar biasa. Pergi ke sungai bertanding renang, habis berenang terus menari. Kami tunggu orang rantau di ranah Minang untuk bersama-sama membangun nagari. Nah, kalau saya itu berbahagia, untuk kesuksesan ranah Minang ke depan, tentu dukungan daripada rantau adalah yang kami sangat harapkan. Ada pendakian jalannya bersih, lurus jalan ke Payakumbuh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.